Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mioktorina dari Program Studi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan membahas laporan mengenai kebencanaan Kabupaten Lebong. Lokasi penelitian sendiri berada di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Secara geografis dapat dilihat sebagai berikut. Dengan luas daerah penelitian 9 kali 9 km dengan skala 1:50.000. Outline yang akan saya sampaikan ada 5. Yang pertama, kondisi kependudukan di daerah Kabupaten Lebong. Yang kedua, kondisi geomorfologi di daerah Kabupaten Lebong. Yang ketiga, kondisi kebencanaan di daerah Kabupaten Lebong. Yang keempat, mitigasi yang dapat dilakukan di daerah Kabupaten Lebong. Yang kelima, peluang asuransi bencana di Kabupaten Lebong. Nah, yang pertama, kondisi kependudukan. Secara dilihat dari peta topografi itu sendiri, persebaran desa ataupun rumah penduduk yang ada di kabupaten ini dan tepatnya di Kecamatan Pinang dan berada di sekitaran jalan utama di kabupaten tersebut. Untuk jumlah penduduknya sendiri yaitu 110.996 jiwa dengan luasan wilayah per kecamatan sebagai berikut. Dengan total luas Kabupaten Lebong yaitu 1.665,28 km persegi. Nah, berikut ini kondisi geomorfologi. Yang di sebelah kiri ini merupakan peta geomorfologi daerah, yang sebelah kanan ini merupakan peta kemiringan lereng. Nah, kalau dilihat di peta ini terdapat 3 bentukan lahan, yaitu perbukitan yang berwarna kuning dan perbukitan tinggi yang berwarna oranye, dan yang terakhir pegunungan yang ditunjukkan dengan warna yang merah ini. Kalau dilihat pada kenampakan pada citra ataupun kenampakan di Google Earth sendiri, terlihat jelas bahwa petakan ini berada di daerah pegunungan Bukit Barisan. Nah, untuk peta kemiringan lerengnya ini, daerah yang cenderung memiliki kemiringan lereng yang curam dan sangat curam berada di sekitar daerah timur laut, yaitu tepat di daerah pegunungan Barisan. Nah, berikut ini perubahan bentuk lahan dari tahun 2000, 2010 hingga 2019. Di bagian yang terlihat sedikit cekung ini, terlihat jelas terjadi perubahannya. Nah, kalau dilihat dan di overlay pada peta topografi, terlihat bahwa daerah yang cenderung cekung ini merupakan daerah aliran yang menerus hingga daerah Sungai Air Putih. Nah, selain dari mungkin erosi yang disebabkan sungai yang nampak dari kenampakan di Google Earth di slide sebelumnya, kondisi geomorfologi juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan lahan di daerah tersebut. Nah, kalau dari peta tutupan lahan ini terdapat beberapa lahan, yaitu hutan lahan kering primer, sekunder, semak, pertanian, sawah, pemukiman hingga tubuh air. Kalau dilihat lagi pemukiman ini memang terlihat jelas kalau warga ini cenderung memilih pemukiman yang di dekat jalan. Jadi persebarannya memang cenderung linear bukan radial yang dia menyebar di seluruh daerah. Kemudian untuk daerah sawah sendiri, warga memilih untuk membuka lahan sawah di sekitar bantaran sungai. Nah, kondisi geomorfologi ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor seperti pelapukan ataupun erosi yang ada di daerah yang curam. Berikut ini contoh pelapukan yang ada di Batuan, di mana terlihat jelas kalau di bagian kanan ini cenderung berwarna coklat, yang sedangkan yang di sini masih terlihat berwarna putih. Nah, ini merupakan penampakan formasi sebat dengan lereng yang curam. Kenampakan formasi hulu simbang dengan lereng yang curam juga. Ini salah satu contoh longsor yang terjadi pada bekas tambang batuan. Berikut ini kondisi kebencanaan yang ada di Kabupaten Lebong. Menurut data kajian rawan bencana Provinsi Bengkulu, daerah Kabupaten Lebong terdapat beberapa bencana, yaitu banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, dan lahan. Nah, secara keseluruhan ternyata bencana yang ada di Kabupaten Lebong ini cenderung masuk dalam kategori tinggi, yang terlihat jelas bahwa didominasi oleh warna merah,
dengan jumlah kerugian yang paling tinggi yang itu dapat disebabkan oleh bencana gempa bumi yang dapat mencapai 1.536,40 miliar. Selanjutnya, nah kondisi kebencanaan yang tadi yaitu gempa bumi di sini cenderung diakibatkan oleh gempa tektonik yang dapat diidentifikasi melalui keterlambatan sesar ke tahun. Nah, sesar ke tahun ini searah ataupun bisa dibilang masih satu zona dengan zona sistem sesar Sumatera, yaitu sesar regional yang ada di Pulau Sumatera itu sendiri. Berikut ini peta geologi dan formasi yang ada di daerah penelitian. Nah, selain diperkuat dengan data dari peta geologi tersebut, diperkuat juga dengan data alignment yang ada dipetakan. Dapat terlihat bahwa berikut ini merupakan cekungan ataupun garis yang searah sejajar dengan sesar ketahuan itu sendiri. Nah, untuk densitas dari kelurusan itu sendiri dapat dilihat di peta ini bahwa masih dalam kategori rendah hingga sedang. Nah, berikut ini tampilan rangkuman data dari hasil data alignment itu sendiri. Dan didapatkan arah dominannya yaitu barat laut tenggara. Yang kiri ini merupakan hasil data automatic alignment extraction, yang sebelah kanan ini merupakan manual alignment extraction. Analisa ini menggunakan aplikasi ArcGIS dan Geomatika. Nah, selanjutnya untuk data curah hujan di kabupaten ini masih cenderung rendah hingga tinggi. Yang paling tinggi itu di bulan Januari sekitar 314 mm menurut data Kabupaten Lebong dalam angka tahun 2020. Nah, jika dia dikorelasikan dengan jumlah tangkapan hujan di daerah Sungai Tahun yang mencapai 2.353 km persegi, dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah curah hujan ini Sungai Ketahuan masih bisa menampung. Namun, hal itu tetap dapat memungkinkan terjadinya banjir apabila terjadi longsor di daerah hulu yang justru bisa menghambat aliran sungai itu sendiri. Nah, mitigasi apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mengedukasi penduduk mengenai potensi bencana, merelokasi penduduk, melakukan rekayasa teknik pada daerah rawan longsor, meminimalisir pembangunan di zona aktif sesar, menjaga lingkungan di sekitar bantaran sungai, hingga memonitor penggunaan air penduduk agar tidak terjadi kekeringan ataupun krisis air di daerah tersebut. Nah, untuk peluang asuransi sendiri, kenapa sih asuransi itu diperlukan? Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana asuransi itu bisa sangat membantu daerah tersebut. Dari salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, dapat dilihat bahwa perusahaan ini memiliki suku premi 0,160% dengan risiko sendiri sebagai berikut: 20,5% dari harga pertanggungan, sehingga jika jumlah penduduk sekitar 110.996 jiwa, diasumsikan satu rumah tangga itu beranggotakan 4 orang, maka akan didapatkan jumlah rumah tangga ataupun rumah penduduk sekitar 27.749, dan jumlah besar premi yang harus dibayarkan penduduk semua rumah tangga itu sekitar sekian. Nah, ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi ini didapatkan sekitar 8.500.000. Nah, jika dikalikan dengan rumah penduduk, didapatkan bahwa ganti rugi yang dapat diberikan ke daerah ini yaitu sekitar 2.428.037.500.000. Nah, kalau telisik lagi pada kerugian bencana gempa bumi yang ada slide sebelumnya itu mencapai sekitar 1,5 miliar, sehingga dapat diasumsikan kalau asuransi ini dapat menolong daerah ini untuk menutupi kerugian atas bencana tersebut. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.